selamat datang kembali dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GPHK Menteng, Jakarta. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita minggu ini adalah Pemberontakan di Alam Semesta yang Sempurna. Ayat hafalannya tertulis di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa." Banyak pemikir telah mencoba menjelaskan mengenai asal-usul kejahatan. Beberapa orang berpendapat bahwa kejahatan selalu ada karena dalam pandangan mereka, kebaikan hanya dapat dihargai sebagai lawan dari kejahatan. Yang lainnya percaya bahwa dunia ini diciptakan sempurna, tetapi entah bagaimana kejahatan pun muncul. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah kita yang pengasih adalah Maha Kuasa dan sempurna. Semua yang Dia lakukan juga harus sempurna, termasuk bagaimana Dia menciptakan dunia kita. Lalu bagaimana kejahatan dan dosa bisa muncul di dunia yang sempurna ini? Dalam Kejadian 3 dikatakan bahwa kejatuhan Adam dan Hawa lah yang membawa dosa, kejahatan, dan kematian. Dalam pelajaran hari Minggu berjudul Ciptaan Sebuah Ekspresi Cinta, digambarkan bahwa alam saat ini membawa pesan ganda yang memadukan antara kebaikan dan kejahatan. Seperti contoh, sebuah bunga mawar dapat menghasilkan mawar yang indah dan harum, tetapi juga duri yang berbahaya. Kemudian seekor burung tukan dapat membuat kita terkesan dengan keindahannya, namun juga membuat kita cemas karena menyerang burung-burung lain dan memakan anak-anak burung mereka yang lemah. Bahkan manusia yang mampu berbuat baik pada suatu saat bisa menjadi jahat, penuh kebencian, amarah, bahkan kejam di saat berikutnya. Demikian juga Tuhan menciptakan alam semesta penuh dengan kesempurnaan, tetapi musuh mengotorinya dengan benih dosa yang misterius. Fakta bahwa Allah adalah kasih menyampaikan setidaknya 3 maksud dasar. Pertama, kasih pada hakikatnya tidak dapat eksis di dalam dirinya sendiri, tetapi harus diungkapkan. Kedua, semua yang Tuhan lakukan adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak bersyarat dan tidak berubah. Ini juga termasuk ke dalam pekerjaan penciptaannya, tindakan penebusannya, dan bahkan manifestasi dari penghakiman hukumannya. Dan ketiga, karena Allah adalah kasih dan semua yang Ia lakukan mengungkapkan kasih-Nya, Ia tidak dapat menjadi pencetus dosa yang bertentangan langsung dengan karakternya sendiri. Pelajaran hari Senin berjudul Kehendak Bebas dari Kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih yang menciptakan malaikat, termasuk Lucifer, dan manusia dengan kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri, termasuk kemungkinan mengikuti jalan yang salah. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan seluruh alam semesta sebagai lingkungan yang sempurna dan harmoni bagi makhluknya untuk tumbuh dalam kasih dan kebijaksanaan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-16 dikatakan, Rasul Yohanes menggarisbawahi bahwa Allah adalah kasih, dan Ia menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih-Nya yang tidak terbatas dengan saling mengasihi. Kasih seperti itu yang berasal dari ilahi. Ia akan menjadi bukti yang paling meyakinkan bahwa Allah tinggal di dalam kita dan bahwa kita tinggal di dalam Dia. Seruan untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada satu sama lain masuk akal hanya jika kita tujukan kepada makhluk yang dapat memilih dan memupuk untuk mengekspresikan kasih itu, atau sebaliknya, menjalani kehidupan mementingkan diri sendiri. Namun, kebebasan memilih dapat dengan mudah disalahgunakan. Fakta menyedihkan itu ditunjukkan dalam pemberontakan tragis Lucifer di surga. Lantas, jika Tuhan tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Tuhan menciptakan dia? Apakah penciptaan Lucifer tidak membuat Tuhan pada akhirnya bertanggung jawab atas asal mula dosa? Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dipikirkan.
Namun, asal-usul dan sifat dosa adalah misteri yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh siapapun. Pelajaran hari Selasa berjudul Rasa Tidak Bersyukur yang Misterius. Dalam pelajaran ini kita bisa melihat kisah Lucifer putra raja yang diciptakan tidak bercela, namun tingkah lakunya sejak hari penciptaannya sampai terdapat kecurangan padanya. Namun kenyataannya, Lucifer yang diciptakan sempurna tadi, termasuk kemampuannya untuk memilih dengan bebas, malah menyalahgunakan kesempurnaan itu dengan menyalahgunakan kehendak bebasnya. Ia menjadi rusak dengan menganggap dirinya lebih penting dari diri Allah sendiri. Ia kehilangan rasa terima kasih dan menganggap dirinya pantas menerima lebih banyak daripada yang sebenarnya pantas ia terima. Mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana bisa ini terjadi dengan makhluk malaikat sempurna yang hidup di alam semesta yang sempurna? Sekali lagi, dosa adalah hal misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu. Dan itu berarti kita membenarkannya. Demikian rangkuman sekolah sahabat kita pada hari Sabtu sampai Selasa. Biarlah kita dalam segala hal selalu mengucap syukur dan meminta pertolongan Tuhan untuk menjadikan kita rendah hati. Sekolah sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.